Halo teman-teman, ketemu lagi di channel gue sama gue Grady. Dan ini adalah beberapa hal yang perlu kalian ketahui mengenai Toyota Innova Zenix. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu sama Kijang Innova Zenix. Jadi Toyota Kijang Innova menggunakan nama Zenix untuk tipe terbarunya. Zenix diambil dari kata zenith yang berarti titik tertinggi dan huruf X yang berarti crossover. Karena Kijang Innova Zenith ini sekarang adalah sebuah MPV crossover. Jadi Zenix itu artinya mobil MPV crossover dengan performa tertinggi. Ada 3 trim dari Kijang Innova Zenix. Dari yang terendah itu tipe G, V, dan Q. Dan semua tipe ada opsi hybridnya. Tapi khusus untuk tipe Q, hanya ada varian mesin hybrid aja. Dan untuk tipe Q juga, dia ada pilihan body kit modelista. Wih, jadi serasa kayak Toyota Jepang ya. Jadi berasa JDM. Oke, lanjut. Yang pertama, bermesin bensin hybrid. Kalau sebelumnya, Innova ada 2 pilihan mesin, yaitu mesin bensin dan diesel. Sekarang, pilihan mesin diesel udah nggak ada lagi. Untuk Innova Zenix hanya ada 1 pilihan mesin, yaitu mesin bensin dengan kapasitas 2000 cc yang berkode M20A. Mesin ini sama persis dengan mesin Toyota Foxy. Tapi, ada opsi lain yaitu mesin bensin hybrid. Yes, betul hybrid, yang berarti ada bantuan motor listrik pada penggerak atau drivetrain, supaya konsumsi bahan bakarnya itu lebih efisien. Untuk sistem hybridnya adalah parallel split hybrid, yang sama seperti mobil hybrid Toyota kebanyakan. Parallel split berarti masing-masing mesin bensin dan motor listrik bisa menggerakkan roda secara individual, ataupun berbarengan. Jadi kalau ada yang nanya, wah berarti Innova Zenix ini bisa dicas dong bang, kayak mobil listrik gitu. Jawabannya enggak, karena Innova Zenix itu bukan PHEV atau plug-in hybrid vehicle. Innova Zenix adalah HEV atau hybrid electric vehicle. Jadi baterai motor listriknya itu dicas sama mesin bensin dan tenaga regeneratif dari pengereman. Oh ya, Innova Zenix itu mobil bermesin hybrid pertama dari Toyota yang diproduksi di Indonesia loh. Tapi bukan mobil hybrid pertama yang diproduksi di Indonesia, karena mobil hybrid pertama yang diproduksi di Indonesia itu Wuling Almas ya. Hehehe. Toyota kecolongan start nih. Oke, jadi untuk pemilihan opsi hybrid itu menurut gue lebih realistis memang di Indonesia ya dibandingin sama mobil listrik gitu. Karena mobil hybrid yang nggak perlu infrastruktur baru, jadi sama aja kayak mesin bensin biasa atau mesin internal combustion engine gitu. Ya tinggal isi bensin, jalan gitu. Jadi kalau mau jalan jauh juga kita nggak perlu takut mogok gitu ya. Selama ada bensin, ya nggak bakal mogok mobil ini gitu. Selain itu juga mobil hybrid dia lebih mudah diakses sama semua orang ya, dan di daerah manapun gitu. Nggak kayak mobil listrik. Kalau mobil listrik itu kan sekarang tergantung banget sama infrastruktur ya, khususnya kayaknya di kota-kota aja ya, yang ada stasiun pengisian kendaraan listrik gitu. Ya kalau mobil hybrid ini kita sama kayak mobil bensin biasa, kita tinggal isi bensin dan bisa langsung nikmatin manfaatnya secara maksimal kayak gitu. Cuman memang mobil hybrid punya kelemahan, yaitu dia nggak tembus ganjil genap ya. Khususnya buat di Jakarta sih, dia nggak kebal sama peraturan ganjil genap. Ya semoga kedepannya bisa ada aturan untuk mobil hybrid ya. Pasti itu bakal merangsang banget pasarnya mobil-mobil hybrid di Indonesia gitu. Kedua, menggunakan platform TNGA. Sebelumnya Innova Reborn itu pakai chassis leather frame yang disebut juga dengan IMV atau Innovative International Multi-Purpose Vehicle, yang sama dengan Toyota Hilux dan Toyota Fortuner. Sebenarnya chassis ini tuh lebih cocok untuk mobil niaga ya, karena memang terkenal ketangguhannya, bukan kenyamanannya. Nah, sekarang Innova Zenix menggunakan platform monokok modular dari Toyota yang bernama TNGA atau Toyota New Global Architecture. Tepatnya TNGA yang seri C, yang sama dengan Toyota Foxy, Toyota Corolla, Toyota CHR, dan lainnya. Dengan menggunakan platform TNGA, Innova Zenix dipastikan memiliki tingkat kenyamanan, keamanan, efisiensi, dengan pengandalian yang jauh lebih baik dibandingkan dengan Toyota Innova Reborn. Ketiga, berpenggerak roda depan atau front wheel drive. Sebelumnya, Innova Reborn menggunakan penggerak roda belakang atau rear wheel drive yang sama seperti Toyota Hilux dan Toyota Fortuner. Nah, sekarang Innova Zenix mengikuti jejak adiknya nih, Toyota Veloz, yang sekarang menggunakan penggerak roda depan. Nah, ada beberapa kelebihan dari penggerak roda depan. Pertama, komponen penggerak rodanya lebih sedikit alias nggak ada propeller shaft-nya. Jadi, bobotnya pasti lebih enteng dan distribusi tenaga ke ban juga lebih efisien. Jadinya ya lebih irit bahan bakar. Kedua, kabinnya jadi lebih lega karena nggak ada propeller shaft, lantai kabinnya jadi bisa rata nih. Kabin lebih lega deh. Ketiga, kabinnya lebih senyap karena nggak ada suara bising dari gardan. Nah, terus mungkin banyak yang nanya, wah sekarang Innova penggerak roda depan, berarti dia nggak bisa nanjak dong, nggak sehebat kayak yang dulu yang RWD gitu. Sebenarnya nggak juga, jadi penentu mobil bisa nanjak atau nggak tuh bukan cuman dari penggerak rodanya aja, tapi banyak faktor. Toh banyak mobil-mobil yang lebih berat dan penggerak roda depan yang nanjak kuat-kuat aja gitu. Contohnya Alphard, atau Lexus LM, atau Hyundai Staria itu front wheel drive loh.
Dan Mazda itu CX-9 yang gede gitu aja dia front wheel drive dan nanjak-nanjak aja gitu ya. Jadi banyak faktor juga yang menentukan mobil itu kuat nanjak atau enggak. Kayak misalkan bobotnya, terus kekuatan mesinnya, terus transmisinya juga, pilihan bannya, sama ya terakhir ya pengemudinya juga sih. Keempat, transmisi CVT. Innova Zenix hanya ada satu pilihan transmisi, yaitu CVT. Jadi kalau kalian pecinta transmisi manual, sayangnya Innova Zenix udah nggak ada pilihan manual lagi. Transmisi CVT memang mempunyai kelebihan, yaitu lebih irit ketika digunakan dengan kecepatan konstan. Saat kecepatan konstan, transmisi CVT bisa mempertahankan putaran mesin lebih rendah dibandingkan dengan transmisi konvensional. Jadi konsumsi bahan bakarnya pasti lebih irit dan suara mesin juga lebih tenang. Nah, memang dia sekarang pakai transmisi CVT ya, si Innova Zenix. Nah, transmisi CVT memang dia punya kelemahan khususnya di kondisi stop and go atau kondisi macet. Karena CVT itu dia beltnya perlu mengulur dulu supaya bisa jalan. Jadi dia butuh putaran mesin yang lebih tinggi dibandingin sama transmisi konvensional atau converter biasa. Nah, tapi untuk tipe hybrid ini masalah itu harusnya bisa diatasi karena dia dibantu sama motor hybrid ya, motor listrik gitu di bagian buat RPM bawahnya. Jadi ya efek rubber band atau belt yang mengulur itu harusnya nggak terjadi di Innova Hybrid. Kelima, sistem safety-nya canggih. Ya, kalau sebelumnya di Innova Reborn tuh hanya ada sistem safety yang standar, nah sekarang Innova Zenix dilengkapi sama sistem safety yang canggih yang bernama TSS, Toyota Safety Sense. Tapi khusus untuk tipe Q aja atau tipe tertingginya. TSS adalah sistem safety yang aktif atau umumnya disebut dengan nama ADAS atau Advanced Driver Assist System. TSS yang digunakan oleh Innova Zenix adalah TSS 3.0 alias sistem TSS yang terbaru, sama seperti Toyota Foxy dan Toyota BZ4X. Beberapa fitur dari TSS pada Innova Zenix adalah sistem pengereman darurat otomatis, lane departure alert, dan lane tracing assist, jadi setirnya bisa mengkoreksi sendiri apabila kita keluar jalur, dynamic radar cruise control, jadi bisa mengikuti kecepatan mobil depan dan mengatur jarak ke mobil depan secara otomatis, dan lampu high beam otomatis. Selain itu, Innova Zenix tipe Q juga punya 6 buah airbags, hill start assist, blind spot monitor, panoramic view monitor, dan stability control. Keenam, fitur telematics. Innova Zenix juga punya fitur telematics bernama T-InTouch. Ya, fitur ini berguna untuk melacak lokasi mobil kita dan membatasi area penggunaan mobil. Contohnya cuma bisa dipakai radius 10 km dari rumah gitu. Kalau lebih dari itu nanti ada notifikasinya ke handphone pemilik mobil. Ada juga fitur bantuan dan road assistance, misalkan kita membutuhkan bantuan darurat di perjalanan. Contohnya bantuan mobil derek. 7. Fitur hiburan dan kenyamanan. Fitur hiburan dan kenyamanan Toyota Innova Zenix kebanyakan ada di tipe Q dan V ya. Di antaranya adalah panoramic sunroof khusus tipe V dan Q hybrid, head unit 10 inci dengan fitur koneksi smartphone khusus tipe Q dan V, dan head unitnya juga bisa buat cek saldo e-tol. Ada wireless charger untuk handphone khusus tipe Q, kursi baris kedua captain seat dengan ottoman khusus tipe Q aja ya. BTW, kursi baris keduanya ini udah elektrik untuk reclining dan ottomannya. Untuk slidingnya masih manual, tapi kursi baris depannya masih manual full. Aneh juga. Di baris kedua juga ada 2 layar 10 inci yang bisa diatur masing-masing penggunaannya. Bisa connect ke internet juga loh, tapi khusus untuk tipe Q dan V. Kelihatannya tipe G jadi anak tiri nih fiturnya. Ke-8, penerus Kijang. Yes, Toyota Innova Zenix masih memakai nama Kijang. Nah, Innova Zenix ini adalah Toyota Kijang pertama yang pakai chassis monokok, penggerak roda depan, dan bentuknya kayak SUV crossover. Jadi gimana, menurut kalian cocok nggak nih Innova Zenix jadi penerus Toyota Kijang? Itu dia beberapa hal yang perlu kalian ketahui mengenai Toyota Kijang Innova Zenix. Silahkan sampaikan opini kalian di kolom komentar ya. Dan buat kalian yang masih pengen Toyota Innova Reborn, itu Toyota masih jual ya. Memang cuman ada varian yang G, ada yang bensin dan diesel, tapi memang khusus untuk fleet. Jadi mungkin kalian harus beli dalam jumlah banyak gitu. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa makan. Dadah!